konsepnya itu bener-bener konsep street style. Jadi ada beberapa yang menurut gue agak unik dari desainnya si Metasala Void ini. Karena memang dia dirasa menjadi salah satu produk tir. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Imo Hairoziki di channel Top Score TV. Seperti janji gue di video sebelumnya, gue akan mereview sepatu dari Specs yang paling terbaru. Nah, kali ini gue akan mereview sepatu Specs Metasala. Sebelumnya gue mereview sepatu Adidas, habis itu Hyperfuse, habis itu sekarang gue akan mereview sepatu dari Specs. Namanya adalah Specs Metasala, dan yang gue review ini ada dua langsung. Yang pertama ada Metasala Void dan ada Metasala Native. Nah, Metasala Native-nya Metasala Native 2, jadi cuma perubahan dari uppernya aja. Nah, penasaran seperti apa? Sepatunya, konsepnya itu bener-bener konsep street style. Jadi, ada beberapa yang menurut gue agak unik dari desainnya si Metasala Void ini. Karena memang dia dirasa menjadi salah satu produk tir utama ya, untuk di Metasala di awal tahun 2021 ini. Nah, penasaran? Ini dia sepatunya. Bam! Yoi! Hadirnya Metasala Void ini, asik gue kayak pembaca berita. Metasala Void yang lagi gue pegang ini sebenarnya adalah salah satu sepatu yang menurut gue bisa dibilang terobosan ya dari Specs. Karena belakangan kalau menurut gue di 1-2 tahun terakhir desain-desain Metasalanya Specs agak monoton. Nah, dengan hadirnya Metasala Void ini menurut gue agak breakthrough sedikit aja. Nah, kenapa sedikit? Karena kalau menurut gue masih mirip-mirip, terutama di outsole-nya si Specs Metasala. Jadi outsole ini sebenarnya udah lama banget ya. Kalau gue inget-inget udah dari 2017-an, 2018-an, outsole-nya sama. Jadi bisa dibilang tidak ada perubahan dari bentuk outsole. Tapi kalau Metasala Void ini perubahannya ada di uppernya. Kita review satu persatu. Asik. Yang pertama, di bagian depan, dia punya synthetic lea. Jadi, bagian depan sini, dia punya synthetic lea. Synthetic lea adalah bahan yang kalau dilihat seperti lea, tapi pas dipegang kayak sintetis. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini teknologinya biasanya, ya teknologi ini berkembang di Cina lah ya pertama kali. Dan memang synthetic lea itu, gue nggak tahu di Indonesia udah ada yang udah di-create atau belum. Tapi memang kalau misalkan lo lihat dari jauh kayak gini, kelihatannya kayak lea, kayak leather. Tapi begitu lo pegang, oh ini bahannya sintetis. Dan sesentuhannya gue ngerasa ini synthetic lea. Gue nggak tahu, kayaknya sih di campaign-nya Specs juga nggak ada klaim bahwa ini kulit. Jadi ini synthetic lea. Synthetic lea itu kelebihan dan kekurangannya cukup nyaman, cukup elastis seperti lea, seperti kulit. Tapi dia juga karena punya permukaan sintetis, jadi lama-kelamaan juga akan terkikis, akan ada gesekan-gesekan atau akan ada perubahan-perubahan warna. Misalkan di bagian depan ini lu nendang bola lu warnanya hijau dan mainnya di sintetis, bagian depan sini pasti jadi hitam gitu ya, Tops. Meskipun kalau lu lebih parah lagi kalau lu main pakai upper sweat, nah itu udah pasti warnanya udah belang bentong tuh. Jadi memang kalau menurut gua sepatu futsal itu yang paling ideal, either itu apakah itu pakai sintetis atau pakai lea sekalian. Nah, ini synthetic lea menurut gua pergabungan yang cukup bagus dan menurut gua oke untuk kita coba. Lanjut. Nah, seperti yang lo tahu ya, Tops, bahwa sepatu futsal dan sepatu bola itu peruntukannya beda. Nah, tapi kalau menurut gue ada beberapa peruntukan yang sama. Misalkan untuk shooting. Shooting di sepatu bola dan shooting di sepatu futsal. Contoh misalkan shooting ya. Di futsal itu bisa concong pakai ini, juga bisa pakai gini. Nah, di bola juga bisa pakai kayak gini, juga bisa pakai kayak gini. Nah, maka dari itu sebenarnya menurut gue lebih sering kalau misalkan di bola pakai ini, kalau di futsal lebih sering pakai ini. Bener gak sih? Nah, ya menurut gue lah ya. Nah, cuman maksud gue, di Specs Void ini ada sentuhan di bagian shooting sini, atau bagian passing ini. Itu ada sentuhan semacam bahan tambahan yang ini adalah synthetic lea juga, kalau gue lihat ya. Dan ini kalau menurut gue agak lebih keset dibanding material yang synthetic lea yang ada di atas. Ya, cukup menarik. Lalu di bagian luar, nah di bagian luar ini, sepertinya ini bikin cantik gitu, dan ini ada logo Specs-nya di emboss gitu, tuh di emboss ya. Nah, jadi kelihatan lebih kokoh gitu ya logo Specs-nya di sini. Selanjutnya dari bagian tengah ke bagian belakang sampai bagian tengah lagi itu full mesh. Nah, full mesh ini digunakan biasanya untuk membuat sepatu tersebut terasa lebih ringan. Nah, meskipun sebenarnya kalau untuk di sepatu Metasala atau sepatu-sepatu tipe
salah, itu menurut gue ringan nggak jadi hal. Karena menurut gue kalau misalkan lu posisi lu sebagai pivot atau anchor ya, itu menurut gue sepatunya nggak usah sepatu ringan, nggak apa-apa. Yang penting pada saat lu shooting dan lu passing tuh presisi. Dulu gue punya sepatu namanya Joma Top Flex, lupa gue. Joma Top Flex. Lalu gue pakai Panvigor. Itu sepatu yang nggak ringan, berat. Tapi kalau misalnya lu passing atau shooting tuh enak banget. Nah itu menurut gue, jadi kecuali lu posisi lu ada di flank ya, kanan kiri atau lu di winger, itu menurut gue sepatu ringan tuh penting. Tapi kalau misalnya lu posisi lu di tengah, defender dan lain-lain, nggak usah terlalu ringan juga. Jadi gue pengen meluruskan orang-orang yang beranggapan bahwa sepatu ringan itu sepatu yang baik. Nggak juga, gitu. Paham ya sampai sekarang ya? Nah, terus yang membedakan dari Metasala Void ini sebenarnya ada dua. Pertama di bagian belakang sini nih. Di bagian belakang ini cukup tinggi. Sebenarnya sepatu dengan gaya kayak begini itu sebenarnya cocok untuk tipe-tipe sepatu running atau sepatu training. Tapi begitu ini nempel ke sini, menurut gue sebenarnya ini bentuknya tingginya nggak terlalu tinggi. Jadi sebenarnya ini normal, tapi ininya yang diturunin nih. Bagian tumitnya nih agak diturunin. Sepenglihatan gue ya. Atau memang naik ya. Tapi intinya ini sentuhannya bagus. Dan kalau gue rasa ini sebenarnya akan membuat kaki lo lebih ngegrip dan lebih nyaman. Gitu tops. Lalu yang berikutnya ada apa semacam apa nih apa disebutnya kayak tali gitu ya, kayak tali di bagian luar sini dan itu membuat sepatu ini terkesan cantik. Nah, dan ini fungsinya adalah untuk nyangklongin tali lah, kalau bahasa Sunda nyangklong gitu ya. Nah cuman ada satu kekurangan sama seperti Metasala Magnum, gue agak khawatir dengan kehadiran tali ini nih. Karena ini kalau terkena bola bisa tergesek dan lama kalau putus ini udah habis talinya nggak bisa disangklongin kemana-mana. Sama seperti Metasala Magnum menurut gua. Dan itu harus kalau ada kesalahan boleh dikoreksi. Untuk midsole dia pakai midsole yang lama ya, Zero G. Ini midsole lama banget tahun 2017-an, saat itu Topscore masih satu toko kalau nggak salah, gue lupa dari sepatu apa. Tapi ini udah outsole lama dan midsole dan outsole-nya juga udah yang zaman dulu lah ibaratnya gitu. Meskipun ini midsole dan outsole-nya masih salah satu midsole dan outsole yang terbaik menurut gue di varian sepatu futsal yang ada di Indonesia. Oke, Metasala Void kayaknya itu aja. Kalau di lidahnya, di tangnya itu ada apa namanya? Ada pemanis lah ya. Ada pemanisnya. Jadi garis di bagian sini sama sini jadi lurus gitu kelihatannya di sepatunya gitu. Tersedia dua warna, satu lagi ada warna navy, tapi warna navy belum tersedia di Topscore. Lu bisa lihat aja fotonya, ini warna navy-nya. Nah, nanti linknya bisa langsung klik link di deskripsi kalau lo mau belanja sepatu ini. Nanti langsung aja merapat karena ada diskon. 20% langsung untuk sepatu Metasala Void. Sekarang kita lanjut ke sepatu berikutnya, ini gue taruh dulu. Berikutnya ada Metasala Native 2, ini dia sepatunya. Bang. Oke, Metasala Native 2. Nah, ini sebenarnya gini Tops, kalau menurut gue, terdapat dua tipikal pemain futsal yang dalam bersepatu. Yang pertama adalah orang yang suka menyukai sepatu dengan warna yang nyentrik atau sepatu dengan warna yang tidak nyentrik. Nah, Metasala Native 2 dan Metasala Native pada umumnya sebenarnya memang dari awal di-create dengan warna-warna yang monoton. Disebut monoton itu satu warna, bukan monoton ya, tapi monoton. Jadi kayak sepatunya tuh satu warna doang, kayak ini hitam doang. Paling nanti ada sentuhan-sentuhan di sini di logo specs-nya. Nah, sepatu gue pegang ini, Metasala Native 2 ini sebenarnya adalah sepatu yang uppernya semua bahan sintetis dan bener-bener mengusung tema simplify. Jadi bener-bener simple banget gitu ya. Jadi kayak pada saat lo memegang sepatu ini juga kok gini doang. Tapi menurut gue ini tema klasik kayak begini. Nah, ini yang memang sebenarnya dari Metasala Native dulu, kan ada Metasala Native ya. Baru ini Metasala Native 2 ya. Metasala Native yang pertama juga kelihatan lebih elegan aja, kelihatan lebih simple aja gitu ya. Warna-warnanya nggak terlalu main warna monoton. Mereka punya warna navy tapi nggak terlalu kayak navy ketemu ini. Beda kan sama Metasala Void yang ini kan putih ketemu ini. Nah, ini agak berbeda. Ini agak monoton. Monotonnya bukan bukan situasi yang buruk ya, tapi kayak satu warna. Nah, gitu. Ini satu warna. Nah, ini uppernya semua sintetis, lalu ada kayak semacam logo specs di sini dan logonya ini nonjol gitu ya. Jadi kayak oke sih. Dan menurut gua sepatu ini harganya 449. Ya lumayan lah.
untuk lo semua yang mau memiliki sepatu yang lebih tone-nya lebih kalem. Nah, ada satu warna lagi. Ini warna hitam. Gue taruh dulu. Satu lagi warnanya warna putih. Nah, ini dia warna putihnya. Nah, ini warna putihnya, lihat ya. Putih semua. Ini bukan putih ya, ini apa namanya? Marshmallow white black. Marshmallow white. Nah, ini marshmallow white. Nah, ini ada logo Specs-nya di sini. Terus juga ada warna-warna di sini. Kalau tadi kan hitam, semuanya hitam ya. Kalau ini ada hitam di sini, di bawah sini. Dan menurut gue ini cukup oke lah untuk Metasala Native 2. Tapi sebenarnya gue berharap Specs bisa mengeluarkan inovasi paling baru lagi, terutama di Spring Summer 2021 ini ya, menuju akhir tahun. Konon katanya akan keluar Garuda Attack. Yoi, spoiler deh ya buat lo semua. Konon katanya akan keluar Garuda Attack. Dan menurut gue Specs harus bisa mempromosikan produknya lebih giat lagi. Karena kalau misalkan tanpa gue review, harusnya lo semua yang nggak nonton review Top Score TV tahu kelebihan dari sepatu tersebut. Nah, mudah-mudahan setelah gue review, lo jadi tahu kalau yang sebelumnya nggak tahu. Tapi kan nggak semua follower Specs nonton review gue kan, maka dari itu harus dari brandnya yang ngasih tahu sebagai sebuah kesadaran brand. Gue pribadi akan bantu siapapun brand lokal yang ada di Indonesia ya, terutama di industri sports. Gue akan bantu sebisa mungkin untuk gue review. Kalau ada kesalahan gue coba kritik, tapi kritiknya itu bukan kritik yang ngejelek-jelekin, tapi kritik-kritik yang kira-kira bisa sama-sama support. Gue juga penjual, mereka juga produsen. Gue harus menjual produk yang bagus, mereka harus meng-create produk yang bagus. Nah, itu aja. Terima kasih. Semua harganya ada di deskripsi. Nanti lo bisa langsung klik link di deskripsi. Harganya juga langsung tahu. Nanti juga gue pin di komen. Jadi lo semua bisa langsung berbelanja Metasala Void dan Metasala Native. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV, jangan lupa saling jaga kesehatan. Dan baju yang gue pakai ini, ya gitulah. Gue kecewa sama tim gue, jadi gue pakai baju ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.